Halo, kembali lagi di kelas online. Di video kali ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, di pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran ke-6 dengan pembahasan bahasa Indonesia dan PPKN. Kali ini kita hanya akan mengingat kembali apa sih itu teks eksplanasi, kosakata baku, dan kalimat efektif. Ya, dari video-video sebelumnya kita sudah membahas topik-topik ini ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas kembali ya dan mengingat kembali apa sih itu teks eksplanasi, kosakata baku maupun kalimat efektif. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Kita sudah banyak membaca teks eksplanasi di video-video sebelumnya. Kita juga sudah membandingkan antara teks eksplanasi dan teks biografi. Kemudian kita mengetahui bahwa di setiap paragraf teks eksplanasi itu memiliki topik masalah, deretan penjelas, dan juga kesimpulan. Nah, jadi supaya anak-anak mengingat kembali teks eksplanasi. Kemudian kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contohnya, kata-kata baku yang sudah kita pelajari adalah aktif, aktivitas, ambeien, andal, apotek, advokat, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita sudah mencari kata-kata yang tidak baku atau kata-kata non baku pada teks-teks bacaan teks eksplanasi yang kita ubah kemudian menjadi kosakata baku. Untuk memperdalam kosakata baku, anak-anak bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia atau anak-anak bisa mencari di internet. Oke, yang terakhir adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau terbelit-belit. Nah, itu adalah kalimat efektif. Ini juga sudah kita pelajari aturannya di video-video sebelumnya. Nah, ketiga komponen pembentuk teks ini, terutama teks eksplanasi, merupakan satu kesatuan yang utuh untuk membentuk teks eksplanasi yang baik dan benar. Jadi sekian kita pembahasannya untuk teks eksplanasi, kosakata baku, dan kalimat efektif. Kemudian kita lanjutkan ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Itulah yang disebut hak. Ataupun juga kita sebut itu hak asasi manusia atau HAM. Untuk kewajiban, merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara bertanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa. Dan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Jadi ketiga komponen ini yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus dilakukan dengan seimbang. Jika kita mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Dan dalam melaksanakan kewajiban, kita juga harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi sekian untuk video yang terakhir ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih.